Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Gading Muslaman Putra. Perkenalkan, nama saya Raka Rizky Palevi. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan. Perkenalkan, saya Sarul Ramadan. Sini kita bakalan mempresentase tentang kimia unsur. Gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Unsur yang terdapat dalam gas mulia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sini bisa kita lihat sifat-sifat gas mulia. Gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Jari-jari, titik leleh, serta titik didih gasnya mulanya bertambah seiring bertambahnya nomor atom, sedangkan energi pengionannya berkurang. Dari data-data di atas, kita bisa lihat bahwa nomor atom, jari-jari atom, massa jenis, titik didih, titik beku, entalpi peleburan, dan entalpi penguapan selalu bertambah dari He ke Rn. Sedangkan energi ionisasi mengalami penurunan dari He ke Rn. F menjadi HARF, nama senyawa yang terbentuk argon hidrofluorida. Cara pereaksiannya, senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks Ar padat dan stabil pada suhu rendah. Gas mulia yang kedua, Kr atau krypton. Reaksinya Kr basa plus F2 basa menjadi KrF2. Nama senyawa yang terbentuk krypton fluorida. Nah, cara reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu 196 derajat Celcius lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Bisa dilihat lagi di tabel berikut. Sifat-sifat umum sistem periodik unsur atau SPU. Jari-jari atom reduktor logam titik didih semakin ke kanan semakin kecil dan semakin ke bawah golongannya semakin besar. Energi ionisasi atau 8A elektronegatifan atau 7A afinitas elektron dan oksidator semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke bawah semakin kecil. Halogen atau 7A memiliki ciri-cirinya, yaitu memiliki 7 elektron valensi, kumpulan unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi, kumpulan oksidator terkuat dibanding golongan lainnya, molekul diatomik yang beracun, sangat reaktif atau mudah bereaksi. Maka di alam dalam keadaan senyawa, bilox F hanya negatif 1 atau unsur paling elektronegatif, dan astatin atau At bersifat radioaktif. Perhatikan tabel berikut. Wujud dan warna dari F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Perwujudan dari F2 adalah gas atau G, berwarna kuning pucat. Perwujudan Cl2 adalah gas atau G, berwarna hijau. Perwujudan dari Br2 adalah cair atau I, berwarna merah kecoklatan. Perwujudan dari I2 adalah padat atau S, berwarna hitam atau ungu. Perwujudan dari At2 adalah padat atau S, berwarna abu-abu. Urutan titik didih asam halida atau HX adalah HF lebih besar dari HI, HI lebih besar dari HBr, HBr lebih besar dari HCl. Kok bisa? Dari atas ke bawah, harga Mr semakin besar sehingga molekulnya besar. Jika molekulnya besar, maka titik didihnya semakin besar. Tapi ada penyimpangan untuk HF yang memiliki Mr yang terkecil, tetapi titik didihnya paling besar. Hal ini disebabkan antar molekul HF
terdapat ikatan hidrogen yang dimana untuk memutuskan ikatan tersebut memerlukan energi yang besar. Urutan sifat asam halida. HF lebih kecil dari HCl, HCl lebih kecil dari HBr, HBr lebih kecil dari HI. HL. Dari atas ke bawah semakin besar jari-jari atomnya sehingga jarak elektron keluar dengan inti atom jauh, yang menyebabkan gaya tarik menarik inti atom semakin kecil. Dengan bertambahnya jari-jari maka mudah dilepaskannya ion H+. Urutan asam oksihalida. HXO lebih kecil daripada HXO2, HXO2 lebih kecil dari HXO3, HXO3 lebih kecil dari HXO4. Mengapa? Karena HClO lebih kecil dari HClO2, HClO2 lebih kecil dari HClO3, HClO3 lebih kecil dari HClO4. Semakin banyak O, semakin asam. Hal ini menyebabkan bilangan oksidasi unsur halogen semakin tinggi. Biloks halogen semakin tinggi menyebabkan gaya tolak-menolak antara halogen dengan H semakin besar sehingga semakin mudah dilepaskan ion H+. Tata nama asam oksihalida. Asam hipohalt I, asam halt IT, asam halt, asam perhat, asam hiploklorit, asam klorit, asam klorat, dan asam perklorat. Ada lagi asam iodat, asam daya oksidasi halogen. Halogen merupakan pengoksidasi kuat. Daya pengoksidasi halogen menurun dari atas ke bawah dalam sistem periodik unsur, yaitu dari fluoren ke iodin. Sebaliknya, daya reduksi ion halida X- bertambah dari atas ke bawah jadi I- merupakan reduktor terkuat, sedangkan F- merupakan reduktor terlemah. Daya oksidasi halogen atau daya reproduksi ion halide dicerminkan potensi elektrodanya. Sebagaimana diketahui, semakin positif harga potensialnya elektrod, maka spesies itu semakin mudah mengalami reduksi, berarti merupakan pengoksidasi kuat. Di sini di atas ada contohnya. Lanjut, reaksi halogen. Reaksi dengan logam halogen bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan halide logam dengan bilangan oksidasi tertinggi. Contoh, 2Ai ditambah 3Br pangkat 2 sama dengan 2AiBr pangkat 3. Di bawahnya juga seperti itu. Reaksi dengan hidrogen. Semua halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halide dengan satuan HX. H pangkat 2 kali X pangkat 2 sama dengan 2HX. X sama dengan halogen. Fluoren dan klorin bereaksi dengan hebat disertai ledakan, tetapi bromin dan iodin bereaksi lambat. Reaksi dengan non-logam dan metaloid. Halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Contoh, Si ditambah 2X pangkat 2 sama dengan XIX pangkat 4. 2B ditambah 2X pangkat 2 sama dengan 2BX pangkat 3. Reaksi dengan fosforus arsen dengan antimoni menghasilkan trihalida jika halogennya terbatas, atau pentahalida jika halogennya berlebihan. Contoh, P pangkat 4 sama dengan tambah 6 Ci pangkat 2 sama dengan 4 PCi pangkat 3. P pangkat 4 ditambah 10 Ci pangkat 2 sama dengan 4 PCi pangkat 4. Reaksi dengan air. Fluoron bereaksi hebat dengan air membentuk HF membebaskan oksigen. Halogen yang lain mengalami reaksi disposisionasi autoredox dalam air menurut ketimbangan sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah H2O
dengan HX ditambah HXO dari klorin ke iodine. Kesetimbangan di atas makin ke sebelah kiri seperti yang pernah dibahas bahwa iodine suka larut dalam air. Reaksi dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin mengalami disproporsionasi dalam basa. Contohnya, jika klorin dialirkan ke dalam larutan NaOH pada suhu kamar, maka akan bereaksi membentuk NaCl atau natrium klorida dan NaClO atau natrium klorida oksigen. Kalsium plus 2NaOH atau natrium oksidasi aqua menjadi NaCl aqua plus NaCl oksigen atau aqua plus H2O. Jika larutan NaOH itu dipanaskan, maka yang terbentuk adalah NaCl dan NaClO3. Reaksi pendesekan antar halogen dan atas ke bawah sifat daya oksidasinya yang menurun, sehingga halogen yang berada di atas dapat mendesek halida yang ada di bawahnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bromid
dan asam hipo